Apa yang membuat teman-teman takut ketika mendengar nama George Soros? Karena dia orang Yahudi, karena dia itu orang yang mendanai media-media untuk membuat keributan di beberapa negara di Asia dan juga Eropa. Apalagi? Kira-kira itu benar nggak cerita tentang kejahatan George Soros itu? Betul nggak? Teman-teman pernah nggak mencari tahu apakah benar George Soros itu seperti itu? Apakah George Soros itu memang orang Yahudi yang membahayakan dunia? Coba dipelajari ulang. George Soros itu lahir tahun 1930 di Budapest dari keluarga Yahudi. Masa kecil George Soros berada dalam bayang-bayang penjajahan Nazi di Hungaria. Kemudian dia pindah ke Inggris dan sekolah di London. Ketika dia berada di London, pertumbuhan dirinya dan pemikirannya membentuk dia menjadi seorang yang punya empati sangat tinggi terhadap masyarakat sekitar. Dia juga mempelajari ilmu Open Society dari filsuf Karl Popper. Kemudian pandangan dari filsuf tersebut menjadi pandangan hidupnya. Terus kenapa sih dia ini bisa dituduh sebagai orang yang berbahaya, yang menakutkan? Orang awam akan menganggap George Soros ini penjahat. Bahkan ada yang menyebut Dajjal. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. George Soros adalah investor yang paling sukses di dunia. Dia terkenal sebagai seorang investor karena kedermawanannya, sehingga dia disebut sebagai filantropi. Orang yang dengan sukarela memberikan bantuan kepada orang lain untuk jangka panjang. Misalkan beasiswa, mendirikan sekolah-sekolah, membantu pergerakan-pergerakan. Nah, ketika dia memberikan bantuan waktu, tenaga, dan juga uang kepada pergerakan-pergerakan, orang-orang akhirnya menuduh dia adalah dalang dari setiap pergerakan yang terjadi di dunia. Bahkan ketika mata uang ringgit turun, Perdana Menteri Malaysia pernah menyalah-nyalahi George Soros. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kenapa George Soros jadi dituding? Karena memang si George Soros ini punya pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi dunia. Uang dia yang sangat banyak itu yang dia bagi-bagikan untuk sekolah, untuk beasiswa anak-anak tidak mampu, untuk pergerakan-pergerakan supaya rakyat bawah ini mau bergerak mempertahankan hak asasinya, dan dia biayai pergerakan-pergerakan itu, sehingga dianggap bahwa George Soros ini terlalu mendukung rakyat jelata dengan dana yang dia punya. Teman-teman harus tahu, ketika seseorang disebut dermawan, maka hartanya nggak habis-habis. Orang Islam pasti tahu ini, kenapa ada orang yang duitnya nggak habis-habis. Sudah pensiun juga masih punya duit aja. Ada aja rezeki yang datang. Salah satunya karena dia hobi berbagi. George Soros ya seperti ini kalau saya pelajari kehidupannya ya. Seperti ini. Dia itu karena hidup di bawah tekanan Nazi waktu masih kecil hingga remaja, dia menganggap bahwa manusia itu tidak layak diperlakukan seperti itu. Sehingga dia punya pemikiran-pemikiran, dan pemikiran-pemikiran dia itu akhirnya memicu dia untuk melakukan sesuatu, yaitu membantu rakyat jelata dalam mempertahankan hak asasinya. Nah, kekayaan George Soros yang terus bertambah ini karena kedermawanannya dan kecerdasannya dalam mengelola perusahaan yang dia bangun, sehingga membuat uangnya dia itu banyak melimpah ada di mana-mana. Kekayaan George Soros inilah yang dianggap menyetir sebagian besar pergerakan yang ada di dunia. Dianggapnya George Soros ini membiayai pergerakan demokrasi di negara ini, pergerakan demokrasi di negara itu. Kalau ada media-media yang bersuara kencang, George Soros lah yang membiayai. Padahal tidak seperti itu. George Soros punya yayasan, namanya Soros Fund Management. Itu punya yayasan, foundation. Nah, yayasan itulah yang menjadi yayasan yang menebarkan kebaikan tadi itu. LSM di seluruh dunia, dan ada juga LSM di Indonesia yang mendapatkan bantuan dari George Soros. Karena memang George Soros tuh nggak pilih-pilih. Dia mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha dibantu. Gitu. Butuh apa? Untuk sekolah dibantu. Diberi dana hibah. Untuk apa? Ini untuk pergerakan demokrasi di negara berkembang misalkan. Ini dibantu melalui sub yayasan milik George Soros ini. Di Indonesia itu ada beberapa, cuman tidak langsung George Soros yang ngasih gitu loh. Tapi karena yayasan ini memang sudah sejak awal dia bekerja sama dengan Soros Fund Management ini, sehingga dituduh bahwa George Soros lah yang membiayai LSM yang ada di Indonesia, terutama pergerakan-pergerakan yang tidak baik, yang negatif gitu ya, yang dinilai negatif, pergerakan melawan pemerintah gitu. Jadi dianggap ini yang biayai George Soros, padahal tidak. George Soros hanya
kena batunya aja gara-gara kedermawanan dia, sehingga membuat pemerintah di beberapa negara ketika disibukkan dengan pergerakan-pergerakan, maka yang dituduh Soros. George Soros nih pasti yang biaya ini. Pergerakan-pergerakan begini George Soros nih. Teman-teman harus tahu ya, pemerintah itu anti sekali dengan pergerakan rakyat. Jadi ketika ada pergerakan itu udah di sini yang ada di kepalanya pemerintah di negara manapun, Soros nih pasti yang biayain. Karena memang George Soros itu membuat yayasan untuk membantu masyarakat tidak hanya di negaranya, tapi juga di seluruh dunia. Saking banyaknya duit dia itu, ya. Bisnis dia itu berkembang sangat pesat karena kedermawanannya. Itu hitung-hitungan dalam agama kita seperti itu. Jadi kalau mau berbisnis sama Tuhan gitu, berbagi, ya dia akan ditambah rezekinya. Itu sudah natural seperti itu. Tidak ada orang yang dermawan miskin, nggak ada. Saya belum pernah dengar ada orang yang baik gitu. Itu baiknya nggak dibuat-buat ya, bener-bener dia kalau ada yang susah pasti ngasih gitu, membantu. Nggak akan kesulitan hidup. Happy terus dia, nggak akan kekurangan. Politikus-politikus di tanah air, baik yang membenci pemerintah maupun yang mendukung pemerintah, akan memanfaatkan nama George Soros ini sebagai kambing hitam dalam dunia perpolitikan mereka. Karena apa? Memang George Soros ini enak gitu dipakai namanya gitu. Karena pemeluk Islam paling banyak di Indonesia, maka kita tuh hampir seragam menganggap bahwa orang Yahudi itu penjahat. Benar nggak? Kita didoktrin seperti itu orang Islam. Menganggap bahwa orang Yahudi itu penjahat. Jadi kalau ada kita berkawan dengan orang Yahudi, wah ini berkawan dengan orang yang dilaknat oleh Allah. Padahal tidak seperti itu ajaran Islam. Allah menciptakan Yahudi untuk kita benci. Allah menciptakan Yahudi untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran. Apakah bagi bangsa Yahudi tidak ada agama Islam? Banyak orang Yahudi yang menganut Islam. Banyak. Keturunan Yahudi yang menjadi Muslim itu banyak. Nggak sedikit. Jadi jangan menganggap bahwa orang Yahudi itu berbahaya, penjahat, dan sebagainya. Orang Yahudi juga ada yang Kristen kok. Ada yang Islam. Ada yang memang agamanya agama Yahudi. Rasulullah aja punya istri orang Yahudi kok. Dan masuk Islam. Dalam hal ini bukan artinya saya menganggap Soros itu Muslim gitu, tidak. Jadi walaupun dia agamanya Yahudi, kalau dia terkenal sebagai filantropi yang dengan sukarela memberikan harta bendanya untuk membantu rakyat jelata dalam mempertahankan hak asasinya di pergerakan-pergerakan di negara mereka masing-masing, itu kan bagus. Selama pergerakan itu untuk kemaslahatan umat, itu kan bagus. Mau umat Kristen kek, umat Islam kek, Hindu, Buddha, Konghucu, kan bagus. George Soros kan tidak memandang dia mau Muslim, mau Kristen, mau pergerakan Hindu, Buddha, pergerakan orang Konghucu, tidak peduli. George Soros itu yayasannya itu untuk siapa saja dibantu, begitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini kepada teman, jangan teman-teman terhasut ketika ada orang menyebut-nyebut George Soros, membiayai ini, membiayai itu, ada kebocoran dokumen ini, bahwa George Soros membiayai ini, membiayai itu, bullshit, bohong, ya tidak benar. Tidak ada data yang ditemukan bahwa George Soros membiayai LSM atau pergerakan-pergerakan untuk menghancurkan negara, tidak ada. Bohong itu. Karena niatnya George Soros ini untuk sosial. Bagi rakyat jelata yang ditekan oleh pemerintahannya, dia akan dibiayai untuk melakukan pergerakan, mempertahankan hak asasinya. Sebenarnya itulah keinginan dari Yayasan Soros ini. Tetapi disalahartikan. Karena memang bantuan George Soros ini sudah mendunia, tidak hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia itu sudah pernah dibantu semua, dan bantuannya jangka panjang semua. Ada yayasan di UI, Universitas Indonesia, yang menerima bantuan George Soros untuk pendidikan, untuk yayasan UI itu ada. Nah, itu kan bagus. Terus apakah UI itu musuh Allah itu karena menerima bantuan dari George Soros? Bukan dari George Sorosnya, tapi dari Yayasan Soros. Yayasan Soros ini sudah diserahkan oleh George Soros untuk kemaslahatan umat manusia gitu. Kan bagus. Nah, jeleknya kita ini kalau menerima berita isu tentang dokumen asing seperti Epstein itu, kalian percaya mentah-mentah. Dianggapnya itu sudah menakutkan aja, ini dajjal. Yang dajjal itu tukang fitnah, itu antek-antek dajjal. Seperti Roy Panci, Sosinudin, Refli Harun, Kurnia, Fadilah, tipu itu antek-antek dajjal karena kerjaannya memfitnah terus. Itu yang disebut antek-antek dajjal. Oh, Ibu Dija mendukung orang Yahudi loh. Kita kan tidak pernah dirugikan oleh George Soros. Apa yang sudah dilakukan George Soros kepada Indonesia tidak terbukti. Tidak ada buktinya bahwa George Soros itu memberikan bantuan pada pergerakan-pergerakan untuk mengkudeta pemerintah. Itu bohong. Tidak ada dokumen-dokumen yang bocor itu karena akan ada kudeta yang dibiayai oleh George Soros, itu bohong. Dan kalau ada yang berkata bahwa Tempo itu dibiayai oleh George Soros, sebenarnya bukan langsung diberikan biaya oleh Soros ke Tempo, tidak. Tetapi memang gara-gara Tempo ini terlalu lebay memblow up supaya orang takut dengan George Soros. Hati-hati. Dia kalau bikin judul itu hati-hati ada George Soros. Loh, emang George Soros
setan apa yang hantu gitu, gentayangan itu, atau gimana kita suruh hati-hati. Tempo ini suka beritanya menyesatkan juga. Makanya ketika orang ada yang menuduh Tempo ini dibiayai George Soros ya modar. Karena dia sendiri yang membuat gosip itu. Rakyat ditakut-takuti dengan George Soros yang kita tidak kenal dengan baik. Siapa itu George Soros? Makanya dipelajari dulu George Soros itu siapa. Dia telah melakukan apa untuk dunia ini. Kenapa hartanya begitu banyak nggak habis-habis. Harusnya dipelajari itu. Jangan mentah-mentah kita menerima berita yang kita tidak tahu juntrungannya. Terima kasih.